Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang hari Kamis. tanggal Ahmad pakai masker? Oke. Karim pakai masker? Oke. Sebelum belajar kita mulai dengan Doa. Ahmad pimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pada ngisi daftar hadir dulu ya. Saya apa enggak? Hanya satu ya, Najla masih sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Najla cepat sembuh dan lekas bergabung dengan kita bersama-sama lagi. Kemarin kalau hari Kamis kita belajar PPKN sampai apa, Ahmad? Kemarin belajar apa? Minggu kemarin? Ancaman politik, terus ekonomi ya. Jadi belajar apa kemarin, Karim? Ancaman politik dan ancaman bidang ekonomi. Oke. Kita akan melanjutkan masih tetap ancaman, tapi sekarang kita mau belajar ancaman di bidang sosial dan budaya. Bidang apa, Karim? Ancaman di bidang sosial dan budaya. Oke. Nah, nanti kita terakhir mencoba kalian nanti Karim sama Ahmad berdiskusi, menyusun dan membuat laporan tentang hasil pengamatan tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia tentang kasus ancaman di bidang sosial dan budaya. Itu ancaman. Yang dipikirkan oleh Ahmad apa kalau terancam? Ancaman itu apa? Diancam, kita tuh diancam. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Diancam, bisa dari luar, dari dalam. Terus sekarang kita mau bicara tentang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ini wujudnya apa sih? Nah, sosial budaya abstrak. Abstrak itu tidak nampak, tidak terlihat, tetapi ada. Meski tidak terlihat, ancaman-ancaman di bidang sosial budaya ini akan dapat mempengaruhi perkembangan negara kita. Negara mana kita? Indonesia. Akan mempengaruhi tentunya di bidang sosial, di bidang budaya. Sosial itu apa, Ahmad? Kalau dengan kata sosial, coba. Apa sosial? Masyarakat yang ada hubungannya dengan masyarakat. Contohnya apa? Mungkin ya pergaulannya, tingkat pendidikannya, ya kan? Pokoknya tentang kehidupan sosial. Tadi benar, ada dari dalam dan luar, ya kan? Kalau konteksnya negara berarti dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi ancaman di bidang sosial dan budaya itu kita akan bicara tadi tentang aspek bahasa, perilaku manusia, kemudian gaya hidup dan sebagainya, paham. Nah itu yang mengancam. Asalnya dari mana? Dalam dan luar negeri. Apakah ada? Ada dan sudah berlangsung. Sekarang itu kita sudah terancam, tapi tidak terasa. Terancam. Iya. Kadang kita tidak merasa, bahkan kadang kita
mengikuti ancaman itu, merasa tidak terancam karena kita tidak tahu bahwa itu merusak. Kita sekarang yang pertama, yang nomor 1, kita akan bicara tentang ancaman yang dari dalam negeri. Yang pertama, tulisnya nanti ya. Ya. Kemiskinan. Ini salah saudara. Orang kaya gimana nyolongnya? Pindah. Pinter. Gimana? Cocok nggak Ahmad sama pendapat Karim? Lumayan sih. Tapi kebanyakannya orang miskin. Kebanyakan orang miskin. Orang miskin nyolongnya apa? Ya, bisa makanan, benda-benda yang. Orang pintar tadi kata Karim, orang kaya nyolongnya apa? Uang. Uang. Pinter Karim. Yang kedua, ketidakadilan. Apa? Ketidakadilan. Nah, pekerjaan sekarang semua disabilitas juga boleh mengikuti tes pekerjaan karena ada undang-undang 1% perusahaan besar itu harus menerima disabilitas. Nah, termasuk 3. Kebodohan. 4. Keterbelakangan. sekarang yang dari luar negeri. Ya. Yang dari luar negeri itu 1, Indonesia. 2, Individualisme. 3, yang terakhir. Yang terakhir lunturnya nilai-nilai keagamaan. Tipsnya bagaimana caranya untuk menanggulangi supaya kita tidak terancam? Yang pertama, meningkatkan keimanan. Jadi bangsa Indonesia itu sekarang harus kuat secara iman. Yang kedua, menguasai teknologi supaya tidak keterbelakangan. Kemudian yang ketiga, menanamkan wawasan Nusantara dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tugas ya, tulis nama ya, kirim. Tadi ancaman di bidang sosial budaya tadi ada yang dari dalam negeri, ada berapa saja tadi? Sebutkan salah satunya. Tadi dari dalam negeri, sekarang dari luar negeri. Yang ada 4 juga tadi. Sebutkan salah satu saja. Aku belum. Oke, tungguin. Sudah Pak. Sudah, dengerin ya. Tadi Reni, Remi. anak remaja, dia sering pergi ke mall bersama teman-temannya. Reni sering atau senang sekali dengan baju-baju yang bermerek. Padahal dia sering dibelikan sama orang tuanya. Tapi karena dia gengsi, malu sama teman-temannya, setiap kali ke mall dia selalu beli baju meskipun mengorbankan uang SPP-nya, uang sekolahnya. Jadi harusnya uang SPP-nya buat bayar SPP tidak dibayarkan, tetapi dibelikan baju, padahal bajunya udah banyak. Kira-kira gaya hidup Reni tadi gaya hidup yang apa? Buka. Kamu nanti enggak? Oke, Ahmad, bagus, betul semua ya 100. Karim, Karim,
KPM alias Karim, bodohan. Betul, nilai-nilai konsumtif, betul. Ini kan Karim. Oke, pintar. Karim betul juga. 100 dalam laporan. Nanti setelah mencari kasus, tulis kasusnya apa, tempatnya di mana, baru pendapat kalian. Kita ya William. Oke, siap. Ayo dulu. SMP dia tuh berprestasi, Prestasi. dia lomba menang pokoknya lagi berbagai lomba. Nah, dia tuh mau daftar ke SMA karena udah lulus SMP, tapi mau mendaftarnya di SMA favorit yang ada di daerah itu tidak bisa karena ada sistem zonasi. Nah, Karena itu masih di daerah Blitar loh. ya kan masih satu daerah ya, Iya. ya nggak bisa gitu. Iya. Padahal sekolah bisa di mana aja kan? Iya. Ya, misalnya kita di sini di Jawa Barat itu boleh sekolah ke Papua ke sana, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, jadi sekolah itu bisa di mana aja karena pendidikan itu sama. Jadi boleh SLB, nah kalau SLB mah disesuaikan kemampuan peserta didik. Dan sekarang udah kelas 6 tapi belum bisa ini ya disesuaikan. Kalau di umum mah enggak, itu jadi disesuaikan pas satu ya pas satu pelajarannya pas 10 pas 10 gitu. Jadi terserah mau bisa mau enggak. Itu kalau di SLB kan enggak kan? Misalnya kalau ada yang lupa ulang-ulang itu enggak deh, itu enggak. Iya. Kari, yang dari dalam negeri tadi apa saja? Kemiskinan. Terus, Kebodohan. pintar, Tidak adilan. pintar. Lengkapi aman. Kemiskinan, kebodohan, Ketidakadilan, pembodohan, keterbelakangan, sip, pintar. Yang dari luar negeri apa? hedonisme, individualisme, Terus, konsumtif, terus satu lagi apa ri? Satu lagi. Yang dari luar negeri? Tentunya nilai gotong royong. contohnya nilai keagamaan. Keagamaan, nilai gotong royong, pintar. Terus, bagaimana caranya supaya bangsa kita itu terhindar dari ancaman bidang sosial budaya tadi? Gimana caranya tadi? Siapa yang bisa? Sebuah meningkatkan keimanan dan kekebalan. Dan Terus belajar, harus belajar. harus belajar supaya pintar. Terus teknologi, mengenal teknologi. Terus supaya amat paham teknologi, apa yang dilakukan? Mau beli apa atau mau pakai apa gitu? Sepakai handphone. Ya. Selain handphone, Contoh. Hai Karim, berarti apa tadi konkretnya habis itu Yang sebab mau supaya bisa teknologi mau pakai apa? handphone. Handphone. Berarti konkretnya Karim mulai sekarang mau install suara di handphonenya supaya bisa mengakses teknologi. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di sini sama Bu Iman Tafis ya. Terus ngerjain tugas.